Halo, selamat datang di Extertainment. Kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah yang terjadi di Gunung Slamet. Kisah ini kami olah dari cerita yang ditulis oleh Arya Gesang. Berikut ini merupakan kisah lengkapnya. Pada tahun 2017, seorang pendaki bernama Anton melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Ia mendaki bersama satu orang temannya. Sebut saja namanya Edi. Anton dan Edi ketika itu sampai di base camp Gunung Slamet pada pukul 8 malam. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana dan melakukan pendakian esok pagi. Edi ketika itu tertidur lebih dahulu. Sementara itu, Anton masih belum bisa memejamkan matanya. Ia kemudian memutuskan untuk menikmati malam di warung kopi sekitar base camp. Ketika ia masuk ke warung kopi, ia melihat ada rombongan pendaki lain yang sedang menikmati kopi mereka masing-masing. Anton kemudian duduk di dekat salah satu rombongan itu. Sayup-sayup Anton mendengar pembicaraan mereka. Dari logatnya, Anton menduga rombongan pendaki itu berasal dari Jakarta. Entah bagaimana awalnya, Anton dan rombongan pendaki itu mulai berbasa-basi satu sama lain. Rombongan pendaki itu terdiri dari 4 orang. Rido, Romi, Sandra, dan Aulia. Ujar mereka memperkenalkan nama masing-masing. Seperti dugaan Anton, mereka berasal dari Jakarta. Awalnya perbincangan hanya membahas hal sepele, mulai dari urusan kampus hingga pengalaman mendaki masing-masing. Namun, suasana berubah agak serius ketika Aulia memulai pembicaraan berbau mistis. Gue pikir masyarakat di sini masih memegang kepercayaan dengan baik. Katanya banyak sesajen yang mereka taruh di beberapa titik di jalur pendakian. Ujar Aulia. Ya, biar nggak makan tumbal gitu kali ya? Tanya Romi. Iya kali, yang penting kita sopan, nggak aneh-aneh biar aman. Tutur Rido, mencoba menenangkan suasana. Terus yang gue denger, kita nggak boleh mendirikan tenda di pos 4. Jadi kalau sampai di pos 4, mending kita lanjutin ke pos 5. Soalnya di pos 4 angker. Aulia tampak tidak berhenti membicarakan hal-hal mistis. Pembicaraan itu kemudian terus berlanjut hingga semuanya mengantuk. Anton dan rombongan Aulia kemudian memisahkan diri. Di keesokan harinya, Anton bangun agak kesiangan. Edi yang bangun terlebih dahulu merasa tidak enak membangunkan Anton. Akibatnya, mereka berdua harus mendaki ketika matahari mulai terik. Pendaki lain di base camp pun banyak yang sudah mendaki lebih dahulu. Meski telat, keduanya agak santai. Sebab, ini bukan pendakian pertama mereka di Gunung Slamet. Mereka pun merasa sudah hatam dengan jalur pendakian ini. Setelah menempuh pendakian selama 2 jam, Anton dan Edi akhirnya sampai di pos 1. Di sini, cuaca mendadak berubah. Awan hitam memayungi Gunung Slamet. Bunyi geluduk terdengar bersahutan. Hujan kemudian mulai turun. Anton dan Edi awalnya merasa bahagia ketika hujan turun. Sebab, udara menjadi sejuk dan teduh. Namun, kebahagiaan itu sirna ketika angin kencang berhembus, dan petir mulai menampakkan dirinya. Mereka agak was-was, karena beberapa waktu lalu ada pendaki yang tersambar petir di gunung ini. Hujan yang turun juga membuat langkah mereka semakin berat. Sebab, tanah yang tadinya keras menjadi lembek dan licin. Mereka harus ekstra berhati-hati agar tidak tergelincir. Meski hujan turun begitu deras, semangat Anton dan Edi tidak surut. Mereka terus melangkahkan kaki sejauh yang mereka bisa. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka kini telah sampai di pos 4. Anton dan Edi terlihat sudah sangat kelelahan.
Mereka tidak sanggup lagi jika harus memaksakan diri lanjut ke pos 5. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 4. Ketika mendirikan tenda, ucapan Aulia soal keangkeran pos 4 terlintas di kepala Anton. Namun ia buru-buru membuang pemikiran itu. Baginya, jika di dalam hati tidak ada rasa takut, maka makhluk dari dunia lain tak akan berani mengganggu. Bermalam di pos 4 menjadi pilihan yang paling aman saat ini. Sebab, hujan belum juga reda. Akan berbahaya berjalan di tengah hujan dan kegelapan malam. Setelah tenda didirikan, Anton dan Edi kemudian segera beristirahat dan memejamkan mata. Di tengah malam, Anton tiba-tiba terbangun. Udara yang begitu dingin membuatnya tidak tahan untuk buang air kecil. Anton melihat keluar tenda. Hujan terlihat sudah berhenti. Ia kemudian melangkahkan kakinya keluar tenda dan berjalan menuju semak-semak terdekat. Seperti dugaannya, hanya ia dan Edi yang mendirikan tenda di pos 4. Tak terlihat pendaki lain di sana. Ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba Anton mendengar suara gamelan. Bulu kuduknya langsung merinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan pendengarannya. Tak salah lagi. Suara gamelan itu berasal dari arah tenda. Anton kemudian membalikkan badan. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ia tidak melihat ada tenda di belakangnya. Ia yakin betul hanya berjalan beberapa meter saja dari tenda. Seharusnya tenda itu terlihat dari tempatnya buang air kecil. Untuk meyakinkan dirinya, Anton mengarahkan senter ke depan. Kosong. Ia sama sekali tak melihat ada tenda di sana. Seketika ia langsung panik dan meneriakkan nama Edi. Berharap temannya itu mendengar panggilannya. Namun yang ia dapat malah suara gamelan yang semakin kencang terdengar. Bahkan, kali ini diiringi oleh suara sinden. Ia semakin panik dan langsung bergegas dari tempat itu. Ia tidak tahu kakinya melangkah ke arah mana. Yang jelas, ia terus menyusuri jalan setapak yang ada di depannya. Anton! Tiba-tiba ada suara seorang perempuan yang memanggil namanya. Jantung Anton berdegup kencang. Ia semakin ketakutan. Ia mengabaikan suara itu dan terus berjalan. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Anton! Suara itu kembali terdengar. Anton semakin panik. Ia membayangkan ada sosok perempuan menyeramkan sedang mengejarnya. Langkahnya menjadi tidak teratur. Ia kemudian terpleset dan menabrak pohon yang ada di depannya. Anton terjatuh. Perempuan yang sejak tadi mengejar Anton terlihat datang menghampiri. Anton yang panik langsung mengambil senternya. Ia langsung menyorot wajah perempuan itu dengan cahaya senter. Betapa terkejutnya ia. Ternyata perempuan itu ialah Aulia, gadis yang ia temui di warung kopi di base camp. Namun, ada yang berbeda dengan wajah Aulia ketika itu. Tidak ada lagi wajah manis yang Anton sukai. Ia melihat wajah Aulia sudah menjadi pucat. Pecahan kaca terlihat menancap di leher dan wajah Aulia. Darahnya terlihat memenuhi wajah Aulia. Rahang Aulia bahkan saat itu terlihat seperti mau copot. Melihat hal itu, Anton semakin ketakutan. Namun ia tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Sosok Aulia berjalan semakin mendekat ke arah Anton. Suara gamelan dan sinden masih terdengar dari kejauhan. Semerbak aroma bunga melati memenuhi indera penciuman Anton. Anton! Sosok yang terlihat seperti Aulia itu kembali memanggil nama Anton. Anton masih tidak merespon panggilan itu.
Sekelebat bayangan hitam kemudian melintas di samping kiri Anton. Pandangan Anton refleks mengikuti bayangan hitam itu. Sesuatu yang mengerikan kemudian terlihat. Sosok makhluk tinggi besar dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya menatap Anton dengan tatapan tajam. Mulutnya tersenyum menakutkan. Gigi taringnya keluar seperti memberi ancaman. Jantung Anton kembali berdegup kencang. Di sekujur tubuhnya keluar keringat dingin. Sosok Aulia kemudian berteriak kencang. "Anton!" Seketika pandangan Anton menjadi gelap gulita. Anton, kamu gak apa-apa?" Terdengar suara yang tidak asing di telinga Anton. "Ya, ini suara Edi, teman pendakian Anton." Anton segera membuka matanya. Hatinya sedikit lega karena ia melihat wajah Edi yang ada di hadapannya, bukan sosok menyeramkan yang ia lihat semalam. Dari luar tenda, ia mendengar suara lain yang ia kenali. Suara itu milik Aulia dan Rido. Wajah Aulia kemudian langsung muncul dari luar tenda. Wajahnya sangat berbeda dengan yang ia lihat semalam. Wajah Aulia kembali menjadi wajah cantik yang ia kagumi. "Gimana keadaan lu?" tanya Aulia kepada Anton. "Baik," jawab Anton singkat. Ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Edi kemudian menceritakan apa yang ia tahu kepada Anton. Pagi itu, Anton ditemukan hampir jatuh ke pinggir jurang. Tubuhnya terkapar di dekat akar pohon di mulut jurang. Pagi hari ketika tertidur, Edi kebingungan melihat Anton tidak ada di tenda. Ia kemudian mencari keberadaan Anton di sekitar pos 4. Ketika sedang mencari Anton, ia bertemu dengan Aulia dan Rido. Keduanya ternyata sengaja turun untuk bertemu dengan Anton. Edi kemudian dibantu oleh keduanya untuk mencari Anton. Anton ditemukan oleh Aulia sedang terkapar di pinggir jurang. Kejadian ini kemudian membuat Edi dan Anton mengurungkan niat mereka untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Begitu juga dengan Aulia dan Rido. Mereka kemudian bersama-sama turun kembali ke base camp. Di sana mereka berpisah setelah bertukar kontak. Anton dan Edi kini sudah berada di rumah Anton. Di sana mereka langsung mengistirahatkan tubuh mereka yang kelelahan. "Cewek tadi kayak punya kekuatan mistis," ujar Edi memulai pembicaraan. "Mistis gimana maksudnya?" tanya Anton keheranan. "Waktu kamu pingsan, tubuh kamu itu kaku dan gemeteran. Aku khawatir setengah mati. Tapi entah gimana caranya, waktu telapak tangan Aulia pegang kening kamu, hal itu bisa bikin kamu tenang. Dan akhirnya sadar 1 jam berikutnya." Perkataan Edi ini membuat Anton berpikir bahwa Aulia benar-benar bukan sosok sembarangan. Apalagi Aulia tiba-tiba saja datang ke pos 4 untuk mencari dirinya. Keesokan harinya, Anton mendapat sebuah kabar yang mengejutkan. Rido mengatakan Aulia telah pergi untuk selamanya. Rombongan Aulia mengalami kecelakaan ketika menempuh perjalanan pulang ke Jakarta. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh mobil lain dengan kecepatan tinggi. Aulia tidak dapat selamat dari kecelakaan itu, sebab ada serpihan kaca yang menancap di lehernya. Mendengar hal ini, Anton merasa sedih. Hatinya seketika hancur. Ia teringat kembali dengan sosok Aulia yang ia lihat malam itu. Ia menyesal tidak menceritakan hal itu kepada Aulia. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen,
share dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!